Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Sebagai jamuan waktu santai kalian di rumah, Bioskop 62 akan menceritakan alur film Top Gun Maverick 2022. Lepaskan beban serta lupakan kejadian agar bisa menikmati alur cerita film ini. Diawali dengan narasi pada tahun 1969, pemerintah Amerika mendirikan sekolah elit penerbangan untuk mengajari seni pertempuran udara. Hanya beberapa pilot Amerika yang berhasil lulus dan dinyatakan sebagai pilot terbaik di dunia. Para pilot yang lulus menyebut sekolah penerbangan ini adalah sekolah Top Gun. Aktor yang membintangi film ini sudah tidak asing lagi ya. Film ini dibintangi oleh uwak saya, yaitu Tom Cruise beserta saudara-saudaranya. Lanjut, dia adalah seorang kapten yang bernama Maverick. Dia adalah lulusan dari Top Gun 30 tahun silam. Mr. Maverick ini sudah mengantongi banyak penghargaan sebagai pilot terbaik. Maverick mempunyai tugas penting, yaitu sebagai pengunci pesawat tempur. Tak lama kemudian Maverick menuju pangkalan. Tentunya pangkalan pesawat, bukan pangkalan travel ya guys. Sampainya di sana, Maverick diberitahu temannya yang bernama Hondo bahwa mereka diperintahkan Laksamana untuk membatalkan program pesawat canggih yang diberi nama Dark Star karena kecepatan Maverick hanya mencapai 9 Mach, sementara Laksamana Gen menginginkan kecepatan hypersonic atau 10 Mach. Kurang lebih seperti kuyang kebelet pipis kali ya. Jika Maverick tidak mencapai kecepatan tersebut, maka divisi mereka akan digantikan oleh program pesawat tanpa awak, yang artinya pesawat tempur tidak lagi dioperasikan oleh manusia. Sementara Laksamana Ken sedang menuju ke pangkalan. Mendengar itu, Maverick merasa tertantang. Dia akan membuktikan bahwa mereka bisa mencapai kecepatan 10 Mach. Oke, kita berikan 10 Mach, kata Maverick. Sebelum Laksamana sampai di pangkalan, mereka semua segera melakukan persiapan. Fuel, go. Electric, go. Batteries holding 95%, cabin pressure, looks Dark Star's ready to take off. Nice, sweetheart. Need the scramjet. Saat mengudara, Maverick terus menambah kecepatan agar mencapai 10 Mach. Hal itu membuat Maverick dinobatkan sebagai manusia tercepat di bumi. You got some balls, stick journey. I'll give you that. Approaching high hypersonic. Dalam uji coba tersebut, akhirnya Maverick mencapai kecepatan 10 Mach. Rekannya pun si Tuti, Jono, Sudirman, dan lainnya merasa senang melihat pencapaian ini. Namun pada saat bersamaan terjadi kendala mesin sampai akhirnya Maverick pun terjatuh. Maverick. Maverick pun yang berhasil selamat lalu memasuki warung angkringan. Lalu dia bertanya, "Aku sekarang ada di mana?" "Di bumi," kata si Anto, anak tukang warung angkringan tersebut. Dan setelah Maverick dibawa pulang oleh tim rescue, kemudian ia dipanggil ke markas. Laksamana Ken si botak bertanya kepada Maverick, "Mengapa kamu tidak mau dipromosikan jabatan? Padahal dengan semua prestasi yang kau raih, seharusnya kamu sudah berpangkat Laksamana Bintang 7 atau Puyer 16. Dengan santainya Maverick menjawab, "Semua ini hanya misteri kehidupan semata." Laksamana Ken si botak memberitahu bahwa pesawat prototipe yang telah dihancurkan Maverick suatu saat nanti tidak lagi membutuhkan pilot, karena di masa depan pertempuran udara lebih mengandalkan pesawat tanpa awak. Si botak yang sangat kesal memerintahkan untuk kembali ke Top Gun, yaitu sekolah penerbangan tempat dia berlatih menjadi pilot 36 tahun silam.
Sesampainya di sekolah Top Gun, Maverick langsung menemui kepala sekolah yang bernama Laksamana Simpson. Di sana juga Maverick bertemu Laksamana Warlock, seorang komandan pusat pengembangan perang angkatan laut. Simpson kemudian memberitahu Maverick bahwa mereka telah menerima misi dari Pentagon untuk menghancurkan pabrik pengayaan uranium yang melanggar perjanjian negara-negara NATO. Uranium itu akan dijadikan senjata nuklir yang bisa menjadi ancaman bagi Amerika dan negara sekutu. Namun misi itu sangat mustahil untuk dilaksanakan karena pabrik uranium dikelilingi oleh rudal anti serangan udara seperti pesawat tempur tua F-14 dan juga pesawat tempur generasi kelima yaitu Sukhoi Su-57 buatan Rusia. Dengan pengalamannya serta analisa yang tajam, Maverick bisa membuat rencana penyerangan. Dia menjelaskan bahwa misi ini bisa dilakukan dengan pesawat tempur F-18. Dua pesawat bertugas meledakkan target, sementara dua lainnya bertugas sebagai pelindung jika terjadi pertempuran udara. Simpson memerintahkan Maverick segera membentuk tim untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan dalam 3 minggu. Namun Maverick tidak akan ikut dalam misi penyerangan ini, melainkan ia diminta mengajari 12 pilot dari Top Gun untuk melaksanakan misi tersebut. Maverick merasa terkejut mendengar hal ini. Namun setelah mengetahui salah satu pilot yang bernama Roster ternyata masuk dalam seleksi. Ternyata Roster merupakan anak dari sahabatnya Maverick yang telah tewas saat menjalankan misi bersama. Awalnya Maverick menolak menjadi instruktur karena dia masih merasa bersalah atas kematian Dodo yang merupakan ayahnya Roster. Simpson mengatakan, "Aku menunjukmu atas perintah Laksamana Tom Iceman yang merupakan sahabat lama Maverick saat bersama di Top Gun." Akhirnya Maverick bersedia menjadi instruktur para pilot. Suatu malam Maverick sedang nongkrong di warkop Bang Ahid. Dia memberitahu Iceman tentang tugasnya di Top Gun. Tak lama kemudian Maverick disapa oleh seorang wanita, sebut saja dia Dita atau Dita Leni Rabia. Dan rupanya Dita adalah mantan kekasih Maverick sekaligus dia pemilik warkop anak dari Mang Ahid. Mereka lalu mengobrol tentang kenangan mereka di masa lalu. Namun tiba-tiba Dita membunyikan lonceng. Dan ternyata Dita memiliki aturan di barnya bahwa angkatan laut harus menghormati wanita dan tidak boleh meletakkan HP di meja. Maverick yang melanggar aturan itu harus mentraktir semua pengunjung. Tak lama kemudian para siswa Top Gun datang ke sana. Sebut saja mereka adalah Dodi, Dede, Didi, Dudu, Dada, Dedi, dan Roster. It's good to see you. Good to see you too. Oh, 4 more on the old timer. Saat Maverick akan membayar semua traktiran namun uangnya tidak cukup. Dita meminta mereka untuk melempar Maverick karena tidak mampu membayar traktiran. Dari luar Maverick melihat Roster sedang bermain piano seperti yang dimainkan oleh ayahnya dulu bersamanya 30 tahun silam. Hal itu membuat Maverick teringat kejadian tragis saat merenggut nyawa sahabatnya. Keesokan harinya mereka semua dikumpulkan untuk menerima arahan dari Laksamana Warlock. Setelah itu Warlock mengenalkan Maverick yang akan menjadi instruktur mereka. Sontak membuat mereka semua kaget karena Maverick adalah orang yang mereka lempar tempo hari. Baru saja memulai pelajaran, Maverick tiba-tiba membuang buku panduan penyerangan. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Maverick mengatakan buku panduan ini tidak ada gunanya karena kalian pasti sudah menguasai materi penyerangan dan kemungkinan musuh juga mengetahui isi materi itu. Namun yang tidak diketahui musuh adalah batas maksimal kemampuan kalian. Maverick lalu melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan mereka. Show me what you're made of. Welcome to basic fighter maneuvers. Neither one of you down. You both move. Let me get shot down first. Have to do 200 push-ups. You got yourself a deal, gentlemen. Bring it left. Old man.
me! You're good. I'll give you that. That's a kill. See you in the afterlife, Bagman. I got you, Omaha. You're out, Phoenix. Son of a bitch! Lights out, Coyote. Copy kill. 79. Down. Where the hell is he? Come on, let's get it over with. Shit. Your strategy is about to run us out anytime. It's too low. Too late. Had your chance. That's a kill. Damn it. Knock it off. Name on Rooster. Seusai latihan, Maverick mendapat teguran dari Simpson karena melanggar prosedur, yaitu menerbangkan pesawat di ketinggian di bawah 5.000 kaki. Simpson memperingatkan kalau aksi Maverick bisa mengancam keselamatan para pilot. Maverick beralasan dia mencoba cara terbaik agar para pilot bisa mengeluarkan kemampuannya. Simpson mengatakan bahwa misi mereka sangat berbahaya dan semua pilot harus bisa menerima segala risikonya. Tapi hal itu ditentang oleh Maverick. Dia akan membuat strategi jitu agar misi ini berhasil dan semua pilot bisa kembali pulang dengan selamat, karena Maverick tak ingin tragedi yang menimpa sahabatnya terjadi lagi. Di saat yang sama, Dodo bersama Didi melihat foto para siswa Top Gun 30 tahun silam. Mereka akhirnya mengetahui bahwa ayah Roster pernah menjalankan misi bersama Maverick. Di tempat lain, Maverick menemui Dita dan di sana juga ada putrinya. Setelah itu, Maverick mengajak Dita pergi ke Ancol bermain air. Nampaknya cinta lama mereka bersemi kembali. Singkat cerita, Maverick menjelaskan kepada para pilot mengenai teknik penyerangan sasaran. Dalam melaksanakan misi ini, musuh terbesar kalian adalah waktu. Saat menuju lokasi penyerangan, kalian harus bisa terbang rendah di bawah 100 kaki untuk menghindari deteksi radar musuh. Karena jika lebih dari itu, rudal musuh akan membunuh kalian. Di pabrik uranium tersebut dijaga pesawat tempur yang canggih generasi kelima, yaitu Su-57. Dan pastinya kalian tidak akan bisa menghadapi pesawat tersebut. Oleh karena itu, kalian harus menuju target dalam waktu 2,5 menit. Dengan kecepatan minimal 600 knot, sehingga kalian bisa menyerang target dan bisa menghindari kejaran pesawat musuh. Kemudian mereka melakukan latihan penyerangan. Keesokan harinya, Maverick menemui Iceman. Maverick sangat khawatir jika tragedi yang menimpa ayah Roster kembali terjadi. Iceman mencoba meyakinkan Maverick misi ini pasti berhasil dan para pilot akan pulang dengan selamat. Malam harinya, Maverick ngapel ke rumah Dita. Saat bermain cubit-cubitan di kamar, tiba-tiba putri Dita pulang ke rumah. Maverick yang sangat panik keluar lewat jendela takut ketahuan putrinya. Entah apa yang dibicarakan, lalu ia meloncat. Namun cukup disayangkan, ia tetap ketahuan putrinya. Keesokan harinya, Maverick mempunyai inisiatif mengajak anak asuhnya pergi bermain di pantai dengan tujuan mengajarkan mereka kebersamaan dan menjaga kekompakan tim. Keesokan harinya mereka diberitahu Laksamana Warlock bahwa misi mereka dimajukan minggu depan karena pabrik uranium telah beroperasi. Maverick menjelaskan strategi penyerangan dalam mengeksekusi target.
Dua pesawat akan terbang berdampingan menuju lokasi target yang berada di pegunungan. Maka dari itu kalian harus bermanuver tajam untuk bisa mendekat ke arah target. Setelah tim pertama berhasil menandai target dengan laser, tim kedua akan meluncurkan serangan pamungkas. Setelah menghancurkan target, mereka akan menaiki tanjakan tinggi untuk melewati gunung. Dalam kondisi seperti itu kalian harus berjuang sendiri agar misi selanjutnya bisa dijalankan. Ketika sampai di atas gunung, pesawat kalian akan terdeteksi radar musuh, sehingga musuh pun akan menyerang kalian. Maka dari itu Maptrick mengadakan latihan dalam mengeksekusi target. Okay. I'm a bandit on course to intercept. Blue team, what are you gonna do? Blue team, bandit is still closing. Missed! That's Tone. Level out, Coyote. Got missile lock on us. Shit, we're dead. Bird strike. Bird strike! Right engine is out. Stop! We're on fire! Damn it! Engine fire. Oh my god. Can't save it! Eject! 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 Phoenix, Bob, punch out! Punch out! Seusai latihan, Roster meluapkan amarahnya kepada Maptrick yang telah menarik berkas, sehingga dia tidak bisa naik pangkat. Maptrick menjelaskan bahwa Roster masih belum siap, namun tiba-tiba Maptrick diberitahu Iceman telah meninggal. Saat menghadiri upacara pemakaman, Maptrick sangat bersedih. Iceman yang selama ini menjadi pelindung serta sahabatnya kini telah tiada. Seusai pemakaman, Maptrick langsung dipecat oleh Simpson dengan alasan metode yang diajarkan Maptrick sangat mustahil untuk dilakukan. Dan mulai saat ini Simpson yang akan mengambil alih pelatihan. Lalu Simpson mengusir Maptrick dari ruangannya. Maptrick yang galau lalu menemui Dita. Ia memberitahu kalau dia telah dipecat dan dilarang terbang secara permanen. Mendengar hal itu, Dita berusaha memberi semangat agar Maptrick tidak menyerah begitu saja. Dia menyarankan supaya Maptrick terus berjuang demi keselamatan pilot. Jika sesuatu terjadi menimpa mereka, maka Maptrick akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Sementara di markas, Simpson memberitahu bahwa mulai sekarang dirinya yang akan melatih mereka. Simpson menetapkan waktu menuju target dari 2,5 menit menjadi 4 menit. Didi lalu protes jika dengan waktu 4 menit maka mereka akan jadi sasaran empuk pesawat musuh. Tanpa diduga sebuah pesawat tempur melakukan simulasi penyerangan dan ternyata itu adalah Maptrick. Target 2 minutes 15 seconds. Away. Maptrick pun berhasil mencapai waktu kurang dari 2,5 menit. Kemudian Maptrick dimarahi kembali oleh kakek-kakek si pemarah karena melanggar aturan dan bisa dibawa ke pengadilan militer. Tetapi setelah mereka mempertimbangkan keberhasilan misi serta keselamatan para pilot, akhirnya Simpson membuat keputusan walau jabatan Simpson sebagai taruhannya. Dia mengizinkan Maptrick kembali bergabung ke dalam misi sebagai pemimpin tim. Malamnya Maptrick menemui Dita untuk berpamitan. Maptrick memberitahu Dita bahwa dirinya menjadi pemimpin tim untuk melaksanakan misi. Mendengar hal itu, Dita sangat bahagia dan ia berharap Maptrick bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, misi penyerangan pun tiba. Maptrick kemudian memilih tim utama yang akan terbang bersamanya, yaitu Dodo, Dudu, Didi, Dede, dan juga Roster sebagai pendampingnya. Sementara pilot lainnya akan siaga di pasar induk
kapal induk maksudnya, sebagai tim cadangan dan akan mengantisipasi serangan balik musuh. Sebelum berangkat, Laksamana Simpson pun juga memberi semangat kepada mereka. Kalian sudah berlatih semaksimal mungkin, maka pulanglah dengan selamat. Setelah semua dipersiapkan dan misi pun dimulai. Up and ready. Dagger 2, up and ready. Saat pesawat mereka melewati perbatasan, rudal Tomahawk pun ditembakkan untuk menghancurkan pangkalan udara musuh. Mereka kemudian membentuk formasi penyerangan melesat kencang berpacu dengan waktu. Let's not take it for granted. Nampak jelas rudal anti pesawat berada di atas bukit yang bisa menyerang kapan saja jika mereka terdeteksi radar musuh. Di saat yang sama, pusat komando mendeteksi ada 2 pesawat Su-57 milik musuh sedang melakukan patroli. Setelah mereka menerima informasi itu, mereka segera menambah kecepatan menuju target. Okay. Let's turn and burn. Di saat yang sama, rudal Tomahawk telah berhasil sampai di pangkalan musuh. Karena serangan tersebut, pesawat musuh langsung bergerak ke arah mereka. Sementara Maverick dan Didi berusaha melewati tanjakan gunung. Setelah melewati tanjakan tinggi, Didi segera menandai target. Kemudian Maverick langsung meluncurkan serangan pertama. Dan saat ini waktunya roster untuk melakukan serangan pamungkas. Mereka berhasil menghancurkan pabrik uranium dan sekarang mereka harus menghadapi rudal anti pesawat. Coffee corner. I got it. Contact. It's break right. I see it! Dagger 4 defenders pursuit. Tally. Talk to me, Bob! Shit, I'm out of flame. Bev, no. Anyone see him? Does anyone see him? Never get down! Dagger 1 status. Mereka sebenarnya ingin memutar balik untuk memastikan apakah Maverick masih hidup. Tapi Simpson melarangnya karena dia tidak mau lagi kehilangan anggotanya. Ia memerintahkan mereka agar segera kembali ke kapal induk sekarang juga. Brewster. Dan ternyata Maverick masih hidup. Namun tak lama kemudian ia diketahui oleh musuh. Maverick segera berlari terbirit-birit untuk menghindari tembakan helikopter musuh. Saat Maverick terpojok di area terbuka, tiba-tiba salah satu dari Top Gun menyelamatkannya. Ternyata dia adalah roster yang menyelamatkan Maverick. Namun hal itu menyebabkan pesawat roster terjatuh. Maverick pun terus berlari mencari roster, untungnya roster pun ikut selamat. Maverick memarahi roster karena tidak mematuhi perintah Simpson untuk kembali ke kapal induk. Maverick mengatakan dia memang sengaja mengorbankan dirinya agar roster bisa pulang dengan selamat. Setelah berdamai, mereka melihat pangkalan udara dan kebetulan ada pesawat tua F-16 milik musuh. Mereka pun langsung ngecek pesawat itu apakah masih bisa diterbangkan. Setelah berhasil nyolong pesawat musuh, kemudian roster menyalakan GPS. Sehingga dari pusat komando mengetahui bahwa mereka sedang menuju kapal induk.
Namun di tengah jalan dua pesawat Su-57 menyuruh mereka balik ke pangkalan. Rupanya salah satu pesawat musuh sudah siap untuk menembak. Walaupun pesawat musuh lebih canggih, namun roster menyarankan untuk menyerang. Karena yang paling mempengaruhi bukan pesawatnya tetapi pilotnya, ujar roster. Maptrick berusaha terus menyerang pesawat musuh, namun sialnya pesawat musuh tetap bisa menghindar. Maptrick dan roster yang tak kehabisan akal lalu terbang rendah agar musuh tidak bisa mengunci pesawat. Mereka pun selamat, namun tiba-tiba di depan pesawat musuh sudah ada yang menghadang. Maptrick menyadari bahwa ia kehabisan amunisi, ia cuma bisa menghindar dan terus menghindar. Tanpa diduga, Dede pun datang menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka berdua bisa kembali dengan selamat dan misi pun dinyatakan sukses. Dan semua prajurit akhirnya bersorak gembira atas keberhasilan misi tersebut. Kedua laksamananya pun ikut tersenyum, yang biasanya tukang ngambek sekarang memberi selamat kepada Maptrick. Dan Hondo pun temannya Maptrick ikut memberi selamat kepada Maptrick. Roster dan Maptrick pun terus berpelukan. Adegan selanjutnya Maptrick sedang membetulkan pesawat dibantu dengan roster. Dan Dita pun datang kepada Maptrick bersama putrinya untuk memberikan selamat. Roster pun terus memandangi foto ayahnya bersama Maptrick ketika di Top Gun 30 tahun yang lalu. Oke guys, jika kalian di rumah menyukai alur cerita film ini, silahkan klik tanda like serta bantu dukung channel kami dengan cara klik subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya.